Oke, selamat datang kembali di channel Math Couple ya. Bagi yang baru bergabung, silahkan bantu subscribe channel ini. Mudah-mudahan dengan channel ini bisa membantu teman-teman untuk persiapan tes CPNS di tahun 2024. Di sini ada soal prediksi terkait dengan TIW CPNS di tahun 2024. Yaitu soal yang pertama, akar dari 24 kuadrat plus 32 kuadrat adalah berapa? Ya, jadi kalau teman-teman mungkin yang terbiasa melakukan perhitungan cepat ya atau hitung manual mungkin sangat membantu ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin agak lama ya untuk menghitung secara manual itu akan memakan banyak waktu. Jadi kita coba dulu ya dengan cara manual. Jadi kalau teman-teman pakai cara manual, teman-teman pasti akan melakukan operasi perkuadratan ya. Jadi 24 kali 24, 4 kali 4, 16, 2 kali 4, 8, tambah 1, 9, 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. Jadi 6, 7, 5, 7, 6 ya. Kemudian untuk 32 kuadrat berarti 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. 4, ini 3, ya 2, kemudian 10 ya. Jadi 10, 24 ditambah 5, 7, 6. Ya, jadi hasilnya adalah 1600 ya. Nah, otomatis 1600 kalau kita akarkan ya, akar dari 1600 yaitu 40 ya. Tapi ini berlaku untuk teman-teman yang terbiasa melakukan perhitungan cepat ya. Jadi jawabannya yang A. Tapi di sini ada trik bagi teman-teman yang bisa memanfaatkan aturan di segitiga ya. Jadi ada aturan segitiga. Kalau teman-teman ingat bahwa ada sisi segitiga yang beraturan ya. Jadi kalau misalnya sisi yang ini 3, kemudian yang ini 4, ini ya sisi yang terpanjang atau hipotenusa ya, atau sisi miring ini pasti 5 nih. Jadi sebenarnya ada banyak ya aturan-aturan segitiga seperti ini hanya salah satunya. Tapi nanti kalau teman-teman perlu pembahasan yang lebih dalam boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita pakai aturan segitiga. Kalau teman-teman bisa menguasai atau menghafal aturan segitiga ini, teman-teman tidak perlu melakukan operasi matematis yang kita lakukan di awal tadi ya. Tapi teman-teman cukup melihat kelipatannya. Jadi sebagai contoh misalnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sudah pasti 5 kuadrat. Ya, ini aturan segitiga. Ini dasarnya ya. Dasarnya untuk teman-teman hafal. Kemudian kalau saya kalikan dengan 2 misalnya, berarti aturannya adalah jadinya 9 kuadrat ya. Sorry, ini saya kalikan 3 ya. 3 kali 3 9 ditambah 12 artinya itu 15 kuadrat ya. Jadi 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu hasilnya pasti 15 kuadrat. Nah, kita cari nih. Di sini kan ada operasi penjumlahan ya, 24 kuadrat dengan 32 kuadrat. Nah, otomatis si pembuat soal itu kemungkinan besar memberikan cara yang paling simple ya untuk teman-teman mengerjakan soalnya. Jadi tidak perlu hitungan terlalu rumit. Jadi kemungkinan pasti soal ini ada kaitannya dengan cara-cara cepat ya. Nah, sekarang kita kembali nih ke aturan segitiga. Nah, kelipatan 24 dengan 32 kaitannya dengan yang aturan segitiga ini itu berapa ya? Berapa perkalian yang cocok atau yang sesuai. Otomatis kita coba ya. 8 ya. 8 kali 3 24 kuadrat. 8 kali 4 32 kuadrat. Artinya hasilnya pasti 8 kali 5 kuadrat yaitu 40 kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita akarkan ya, karena yang ditanyakan tadi akar dari 24 kuadrat, artinya gini kan, akar dari 40 kuadrat
hasilnya adalah 40. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu ya. Ini untuk soal nomor 1. Untuk materi lengkapnya boleh nanti kita diskusikan atau nanti ada video tersendiri, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Bantu subscribe channel ini untuk kami bisa membuat video-video pembelajaran khususnya terkait dengan persiapan CPNS. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2 ya. Di sini soalnya yaitu nilai dari 35 kuadrat plus 65 kuadrat ya. Untuk soal seperti ini ya, ada cara perhitungan cepat untuk bilangan-bilangan tertentu ya. Nanti saya tunjukkan, kita coba dengan cara biasa dulu ya. Tapi kalau teman-teman juga sudah terbiasa sebenarnya dengan cara manual, perhitungan manual, dan mengerjakannya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak jadi masalah ya. Silahkan gunakan cara manual ya, karena mungkin sudah terbiasa. Oke, kita pakai cara yang manual dulu. Jadi 35 kuadrat artinya 35 kali 35, 5 kali 5 25, kemudian 5 kali 3 15, 17, 3 kali 5 15, 3 kali 3 9, tambah 1 10 ya. 5, 7 tambah 5, 21, 21, 225. Kemudian 65 kali 65, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 32, 6 kali 5 30, kemudian 6 kali 6 36, 36 tambah 3 39 ya. 5 2 2 1 4 ya. Jadi 1225 ditambah 4225. 1225. Oke. 0 1 5 4 ya. 5 ya. Jadi 5 4 50. Jawaban yang C ya. Nah, ini untuk yang cara manual, tapi kalau teman-teman sebenarnya terbiasa dengan cara ini, silahkan ya, ini mungkin lebih baik asalkan waktunya tidak terlalu lama. Jadi teman-teman sudah terbiasa melakukan perhitungan cepat. Nah, bagi yang kesulitan ya atau membutuhkan waktu yang sangat lama ketika mengerjakan dengan cara manual, ini ada trik yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi lihat untuk aturan bilangannya ya. Di sini 35 dikali 35 sama dengan berapa ya. Jadi ketika satuannya itu kita jumlahkan hasilnya 10, kemudian bilangan sisanya ya, bukan sisanya sebenarnya, selain satuannya itu nilainya sama ya. Contohnya di sini ini 5 satuannya, kalau kita jumlahkan hasilnya 10. Kemudian untuk bilangan selain satuannya 3 ini sama ya. Kita bisa menggunakan aturan perhitungan yang lebih mudah ya, atau lebih cepat bahkan. Jadi tinggal kita kalikan 5 dikali 5 ini jadinya 25. Kemudian 3 dengan 3 ini kita tambahkan 1 untuk salah satunya. Jadi 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Oke, itu untuk yang 35 kuadrat. Jadi sama ya. 1225. Sekarang untuk yang 65 kali 65. Oke, ini sama. Jadi 5 satuannya kita jumlahkan hasilnya 10. Kemudian bilangan selain satuannya itu sama ya. Oke, kita operasikan 5 dikali 5 25. Jadi 25-nya kita taruh di belakang ya sebagai satuan nantinya. Kemudian 6 dengan 6 kita jumlahkan salah satunya, jadi salah satunya jadi 7 ya. Jadi 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Nah, ini kita jumlahkan 5 ditambah 5 1 5 4 5. Jadi jawabannya 5 4 50. Ya, silahkan teman-teman pertimbangkan kira-kira cara mana yang lebih efektif dan lebih cepat yang teman-teman bisa gunakan ya. Silahkan dipilih. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang ingin
atau butuh pembahasan lebih lanjut secara rinci ya, ini karena latihan soal saja, silahkan subscribe dan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 3. Soalnya yaitu nilai dari 0,75 kuadrat berapa ya. Jadi berdasarkan soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, teman-teman seharusnya sudah bisa menebak jawabannya tanpa harus melakukan perhitungan ya. Perhitungan secara manual, maksudnya dalam artian teman-teman harus menulis alurnya dan lain sebagainya sampai menemukan jawabannya. Tapi untuk soal ini sebenarnya teman-teman langsung bisa menebak ya kalau bisa menggunakan trik yang saya sampaikan di soal sebelumnya. Jadi silahkan coba ditebak dulu nih, kira-kira jawaban yang mana. Jelas ya, jawabannya adalah yang B. Oke, kenapa yang B? Kita pakai trik cepatnya ya. Jadi 0,75 dikali dengan 0,75. Oke, teman-teman sebenarnya fokus saja dengan nilai 75 ya. 75 kuadrat lah ya. Nanti untuk desimalnya belakangan ya, karena otomatis desimalnya pasti 4 angka di belakang koma ya. Oke, sekarang kita hanya fokus aja ke 75 ya, kita nggak perhatikan bilangan desimalnya. Artinya 5 dengan 5 hasilnya 25, kemudian 7 dengan 7 kita tambahkan 1 ya, jadinya 7 dikali 8 yaitu 56 ya. Nah sekarang karena ini bilangannya desimal dan kalau kita kalikan jadinya 4 angka di belakang koma. Kenapa 4 angka? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, di sini juga 2 angka di belakang koma atau 2 digit ya. Jadinya ini harusnya 0,5625. Jadi gampang ya, jawabannya yang B, seperti itu.